Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JJS guys, jalan-jalan sore JJS. Bab 409 sampai 410. Bab 409 Puncak Dunia, Klan Xuan Yuan. Salah satu dari 4 keluarga besar di Yanjing. Di tempat tersebut, banyak sekali tamu yang terkejut bagaimana keluarga Xuan Yuan, salah satu dari 4 keluarga kuno di Yanjing, bisa muncul di sini. Meskipun keluarga Su baik-baik saja di kota Baiyun, hal ini sangat layak untuk disebutkan di Yanjing. Tidak ada seorang pun di sekitar mereka yang mengira keluarga Xuan Yuan akan datang ke pesta ulang tahun Suzy. Setelah guncangan, pikiran banyak orang mulai aktif. Keluarga Su ini tidak sederhana. Saat dia mengetahui kedatangan Xuan Yuan Ling, Su Mu segera membawa Suzy keluar untuk menyambutnya. Saat ini, Xuan Yuan Ling masih mengenakan gaun putih bersih, dengan syal kasa di wajahnya, sehingga dia tidak bisa melihat seluruh wajahnya. Di belakang Xuan Yuan Ling, diikuti seorang lelaki tua berambut putih. Su Mu segera membungkuk sedikit dan berkata, "Selamat datang, Nona Ling." Agak rendah hati, tidak mungkin dibandingkan dengan keluarga bangsawan kuno seperti klan Xuan Yuan. Kesenjangan kekuatan antara keluarga Su terlalu besar. Dapat dikatakan bahwa satu kata dari pihak lain dapat menentukan hidup atau mati seluruh keluarga Su. Xuan Yuan Ling berkata dengan sopan, "Paman Su, jangan terlalu sopan." Paman Su, mendengar kalimat ini, semua penonton menarik napas dalam-dalam. Dia sebenarnya memanggilnya Paman Su. Kenapa keluarga Su punya reputasi yang begitu hebat? Semua orang sangat bingung. Ketika Su Mu mendengar ini, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Apakah pihak lain bersikap terlalu sopan? Saat ini, Xuan Yuan Ling tiba-tiba menatap Suzy dan berkata sambil tersenyum, "Apakah ini Nona Suzy?" Suzy mengangguk. "Ya," Xuan Yuan Ling berkata sambil tersenyum. "Saya mendengar bahwa Nona Suzy akan segera pergi ke Yanjing. Lalu saya akan mengundang Nona Suzy ke rumah saya di Xuan Yuan." Suzy memandang Xuan Yuan Ling dan sedikit terkejut, tapi tidak terlalu memikirkannya dan berkata sambil tersenyum, "Pasti." Xuan Yuan Ling mengangguk sedikit, lalu menoleh untuk melihat lelaki tua di sampingnya. Lelaki tua itu segera mengeluarkan sebuah kotak dan menyerahkannya kepada Suzy. "Nona Su, ini sedikit pemikiran dari Nona. Saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Anda." Setelah mengatakan itu, dia langsung membukanya. Di dalam kotak itu terdapat karang. Karang ini berwarna merah seperti darah. Meski tidak besar, hanya seukuran telapak tangan, ia memancarkan aroma obat yang sangat murni yang dapat tercium dengan jelas dari jarak puluhan meter, akan terasa ajaib. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berkata dengan ngeri, "Ini karang darah 1000 tahun. Karang darah 1000 tahun. Mendengar ini, semua orang di tempat tersebut terkejut.
Karang secara alami dibagi menjadi beberapa tingkatan, dan karang darah berumur 1 abad sudah tak ternilai harganya, bernilai ratusan juta emas. Milenium, nilainya tak ternilai harganya. Semua orang kaget, klan Xuan Yuan memang klan yang kaya. Itu adalah artefak yang sangat berharga ketika dirilis. Suzy juga terkejut. Dia tidak menyangka suku Xuan Yuan akan memberinya benda suci yang begitu berharga. Orang tua di sebelah Xuan Yuan Ling tersenyum dan berkata, "Nona Suzy, saya mendengar bahwa zat ini dapat menunda penuaan dan mempercantik kulit. Jika diminum, dapat membersihkan tubuh dan mencapai efek ajaib mencuci otot dan memotong sumsumnya. Cuci tendon dan potong sumsumnya." Beberapa orang di lapangan terlihat tersentuh olehnya. Ini jelas merupakan benda ajaib yang diimpikan oleh para praktisi seni bela diri. Suzy dengan cepat berkata, "Nona Ling, benda ini terlalu berharga." Xuan Yuan Ling tersenyum tipis. "Ini hatiku. Jika Nona Suzy tidak menyukainya, terimalah." Suzy ragu-ragu sejenak, lalu memandang Sumu. Sumu melirik ke arah Xuan Yuan Ling. Dia tahu bahwa pihak lain ingin berteman. Meskipun dia tidak tahu mengapa pihak lain ingin melakukan ini, dia merasakannya itu tidak akan merugikan keluarga Su. Jadi dia mengangguk. Melihat Sumu mengangguk, Suzy tidak ragu lagi dan langsung berkata, "Terima kasih." Karena itu, dia menyimpannya. Sumu dengan cepat berkata, "Nona Ling, silakan duduk di sini." Karena itu, dia membawa Xuan Yuan Ling ke samping meja utama. Dan orang-orang yang duduk di meja ini semuanya adalah orang-orang terhormat. Di antara mereka adalah Gu Yunman dan keponakannya. Pada saat ini, semua orang di meja, termasuk Gu Yunman, berdiri. Baru setelah Xuan Yuan Ling duduk, semua orang perlahan duduk, tetapi mereka semua sangat gugup dan tidak ada yang berani menyapa. Kesenjangannya terlalu besar. Tidak ada cara untuk menyapa. Gu Yunman melirik ke arah Xuan Yuan Ling dan sangat penasaran. Bagaimana keluarga Xuan Yuan bisa mengenal keluarga Su? Apalagi keluarga Xuan Yuan masih bertatap muka dengan keluarga Su seperti ini. Tahukah Anda, bahkan di Yanjing, keluarga Xuan Yuan jarang bertatap muka dengan orang lain. Gu Yunman penuh keraguan. Di sampingnya, keponakan bertato itu sekarang jauh lebih pendiam, tidak berani mengatakan apapun. Setelah Xuan Yuan Ling duduk, dia terus melihat sekeliling, seolah mencari seseorang. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba keluar dari gerbang yang jauh. Melihat pria ini, Suzy mengerutkan kening. Beberapa orang di lapangan tertawa. Pengunjung itu tidak lain adalah Wang Yue dari keluarga Wang, dan pengejaran Wang Yue terhadap Suzy bukanlah rahasia lagi. Keluarga Wang dianggap kuat di kota Baiyun. Jika mereka menikah dengan keluarga Su, itu akan dianggap sebagai aliansi yang kuat. Oleh karena itu, banyak orang yang sangat optimis dengan keduanya.
Hari ini, Wang Yue mengenakan setelan hitam. Penampilannya tidak jelek, tapi dia sedikit gemuk, sehingga kehilangan banyak poin untuknya. Wang Yue berjalan perlahan ke arah Suzy, lalu mengeluarkan sebuah kotak indah dan berkata sambil tersenyum, "Suzy, ulang tahun." Saat ini, Suzy tiba-tiba lari ke kejauhan. Melihat pemandangan ini, semua orang di tempat tersebut tercengang. Ekspresi Wang Yue membeku. Xuan Yuanling langsung berdiri. Dia melihat ke pintu tidak jauh dari sana, tempat seorang pria berdiri. Orang yang datang tidak lain adalah Ye Guan. Di sebelah Xuan Yuanling, Gu Yunman melirik ke arah Xuan Yuanling, lalu menatap Ye Guan sambil berpikir. Di sebelah Gu Yunman, wanita bertato itu tiba-tiba menunjukkan ketakutan di matanya saat melihat Ye Guan. Di meja lain, seorang wanita juga berdiri saat ini. Orang ini tidak lain adalah Mu Wanyu. Hari ini adalah hari ulang tahun Suzy, jadi tentu saja dia harus datang, dan dia datang sangat awal. Saat dia melihat Ye Guan, Mu Wanyu tiba-tiba menjadi sedikit gugup. Di mata semua orang, Suzy berlari ke arah Ye Guan. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Kamu di sini." Ye Guan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Ya." Saat dia mengatakan itu, dia melihat sekeliling dan berkata, "Ada begitu banyak orang di sini." Suzy sedikit tidak berdaya, "Kakek bersikeras melakukannya untukku, tidak ada cara lain." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa." Saat ini, Wang Yue tiba-tiba datang lagi. Saat dia melihat Ye Guan, dia tercengang. Tapi kemudian aku mencibir dalam hati, di dunia ini, ketampanan tidak ada gunanya bagi laki-laki. Meskipun dia sangat tidak senang dengan Ye Guan, Wang Yue tetap memilih untuk mempertahankan keanggunannya dan tidak melakukan serangan. Serangan dalam situasi ini hanya akan membuat orang meremehkannya dan kehilangan keanggunannya. Wang Yue memandang Suzy, mengeluarkan kotak indahnya lagi, lalu tersenyum, "Suzy, selamat ulang tahun." Karena itu, dia langsung membuka kotak itu tanpa menunggu Suzy berbicara. Di dalam kotak itu ada kalung batu bata. Batu bata itu sangat besar, hampir sebesar telur merpati, sangat menyilaukan di bawah sinar matahari. Di atas dunia, seseorang di lapangan berseru. Di atas dunia. Mendengar seruan ini, semua orang di tempat tersebut sangat terkejut. Batu bata teratas dunia dikenal sebagai salah satu dari 10 batu bata terbaik Tiongkok dan pernah dilelang dengan harga tinggi sebesar 1,2 miliar koin Tiongkok. Tidak ada yang menyangka batu bata ini akan berada di tangan Wang Yue. Dan tidak ada yang menyangka Wang Yue akan memberikan batu bata ini kepada Suzy. Ini terlalu murah hati. Suzy melirik batu bata itu dan menggelengkan kepalanya. Tuan muda itu terlalu berharga. Menolak. Melihat penolakan Suzy, semua orang di ruangan itu kembali tercengang. Suzy ini sebenarnya menolak dunia terbaik ini. Bagaimana menurutmu?
Wang Yue juga sedikit terkejut, dia tidak menyangka Suzy akan menolak. Menurutnya, tidak ada wanita yang bisa menolak bintang tukang batu ini. Dan Suzy di depannya justru menolak seperti itu. Dia bingung. Suzy memandang Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Duduklah." Ye Guan hendak berbicara, tapi saat ini, Wang Yue tiba-tiba berkata, "Tunggu." Ye Guan memandang Wang Yue. Wang Yue melirik Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Kamu memanggilnya apa?" "Kamu Guandao, kamu Guan." Wang Yue melirik tas kotak hadiah yang dibawa Ye Guan, dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak tahu hadiah apa yang Tuan Ye berikan kepada saya. Bisakah Anda mengeluarkannya agar semua orang dapat melihatnya?" Melihat Wang Yue mulai mengincar Ye Guan, Suzy mengerutkan kening dan sangat tidak senang. Dia tahu bahwa Ye Guan sebenarnya sangat miskin dan tidak bisa membeli sesuatu yang mahal, dan dia tidak peduli dengan barang-barang mahal itu. Jadi, Suzy langsung berkata, "Tidak peduli apa yang dia berikan padaku, aku menyukainya." Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang di tempat tersebut menjadi aneh, dan mereka semua memandang Ye Guan ingin tahu tentang asal-usul Ye Guan. Pria ini benar-benar bisa memenangkan hati keluarga Nona Su. Dan wajah Wang Yue menjadi sangat jelek. Suzy ini tidak memberinya wajah sama sekali. Kali ini, Ye Guan mengeluarkan kotak hadiah dan menyerahkannya kepada Suzy sambil tersenyum, "Selamat ulang tahun." Suzy tersenyum manis, "Terima kasih." Saat dia mengatakan itu, dia menyimpannya, tetapi tidak berniat membukanya. Dia tidak ingin Ye Guan diejek oleh Wang Yue. Tapi Wang Yue tidak berniat menyerah dan berkata sambil tersenyum, "Suzy, kenapa kamu tidak membukanya agar semua orang bisa melihatnya?" "Aku juga sangat ingin tahu apa hadiah Tuan Ye, agar Suzy bisa menolaknya, aku, yang teratas di dunia." Semua orang di lapangan juga memandang Suzy, mata mereka penuh rasa ingin tahu. Suzy sedikit mengernyit, sedikit tidak senang, tapi kali ini, Ye Guan berkata, "Suzy, karena semua orang ingin melihatnya, ayo tunjukkan pada semua orang." Mendengar perkataan Ye Guan, Suzy ragu-ragu, lalu perlahan membuka kotak itu. Saat kotak itu dibuka, sebuah kalung muncul di depan semua orang. Kalung berwarna-warni. Wang Yue terkejut sesaat, lalu mencibir, "Mudah sekali." Batu Ye Guan terlihat lebih bagus, tapi tidak sebesar milik Wang Yue, dan 2 kali lebih kecil. Beberapa orang di tempat tersebut juga kecewa. Dan Suzy sangat gembira, dia sangat menyukainya. Karena itu terlihat bagus. Juga karena ini adalah hadiah dari Ye Guan. Namun saat ini, Suan Yuanling yang berada di samping tiba-tiba berlari cepat ke sisi Suzy. "Sudah dijalankan." Suan Yuanling memandangi batu nua di tangan Suzy, matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan suaranya bergetar, "Ini, ini." Melihat ekspresi Suan Yuanling, Ye Guan sedikit terkejut.
Rupanya wanita ini mengenali Batu Nuwa. Di sampingnya, Wang Yue melirik ke arah Suan Yuanling dan mencibir, bukankah itu hanya batu bata kecil? Nak, apakah kamu sangat terkejut? Ayo, izinkan saya menunjukkan batu bata besar milikku. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan batunya. Pada saat ini, Suan Yuanling tiba-tiba menoleh untuk melihat Wang Yue dan berteriak dengan marah, "Dasar bodoh, diam!" Bab 410, memakan seekor naga. Begitu Suan Yuanling mengucapkan kata-kata ini, semua orang di lapangan berubah menjadi batu. Menyumpahi. Wanita tertua dari keluarga Suan Yuan benar-benar mengutuk orang. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Dihina seperti ini di siang hari bolong, Wang Yue secara alami menjadi marah dan segera menunjuk dengan marah ke arah Suan Yuanling, "Jalang, beraninya kamu menghinaku. Apakah kamu ingin mati?" Dia datang terlambat, jadi dia tidak tahu identitas asli Suan Yuanling. Ketika mereka mendengar Wang Yue memarahi Suan Yuanling, semua penonton menunjukkan rasa kasihan ketika mereka melihat ke arah Wang Yue. Keluarga Wang sudah tamat. Inilah yang dipikirkan semua orang saat ini. Pada saat ini, lelaki tua di belakang Suan Yuanling tiba-tiba bergegas ke depan, dan sebelum Wang Yue sempat bereaksi, dadanya langsung diinjak dengan telapak tangan. Ledakan. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Wang Yue terlempar beberapa meter jauhnya, dan akhirnya terjatuh dengan keras ke tanah, menyemburkan beberapa suap darah. Wang Yue tercengang. Benar-benar ambil tindakan. Wang Yue sangat marah. Setelah dia bangun, dia hendak berbicara. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba berlari dari kejauhan. Orang yang datang tidak lain adalah Wang Tian, kepala keluarga Wang saat ini. Wang Tian berjalan cepat ke arah Wang Yue. Ketika dia melihat Wang Tian, Wang Yue tiba-tiba menjadi bersemangat. Bentak. Suara tamparannya nyaring. Wang Yue bingung. Wang Tian mengabaikan Wang Yue, berjalan cepat ke arah Suan Yuanling, membungkuk hormat, dan berkata dengan suara gemetar, "Nona Ling." Saat dia mengatakan itu, dia langsung berlutut. Keluarga Wang terbilang kuat di kota Baiyun, tetapi di depan keluarga Suan Yuan, mereka seperti semut dibandingkan gajah, tidak, bahkan lebih rendah dari semut. Suan Yuanling mengabaikan cucu Wang Tianye, dia terus menatap Batu Nuwa. Melihat Batu Nuwa, matanya penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Pada saat ini, dia benar-benar terkejut. Batu Nuwa, salah satu dari 10 artefak terbaik Tiongkok. Batu Nuwa ini sudah hilang ribuan tahun, ia tidak menyangka akan menemukannya di sini, apalagi Batu Nuwa ini diberikan sebagai kado ulang tahun. Ini Batu Nuwa. Suan Yuanling memandang Ye Guan dengan ekspresi yang sangat serius, "Ya, Tuan Ye, tahukah Anda benda apa ini?" Ye Guan mengangguk, "Aku tahu." Ekspresi Suan Yuanling menjadi rumit, "Saya tahu Tuan Ye masih akan memberikannya."
Ye Guan tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Saat ini, mata semua orang di lapangan juga tertuju pada batu Nuwa. Saat ini, betapapun bodohnya mereka tahu bahwa batu ini tidak sederhana. Mungkinkah ini benda suci biasa yang bisa membuat wanita tertua dari klan Suanyuan kehilangan ketenangannya? Sayangnya, kecuali Suanyuan Ling, tidak ada seorang pun di lapangan yang dapat mengenali objek ini. Suzy melirik ke arah Suanyuan Ling, lalu melihat ke batu Nuwa di tangannya, hatinya dipenuhi rasa ingin tahu. Dia tahu bahwa batu ini pasti luar biasa hingga membuat Suanyuan Ling kehilangan kesabaran seperti ini. Tentu saja, selama itu milik Ye Guangsong, dia menyukainya. Suzy melirik Ye Guan di samping, merasa bahagia dan matanya penuh kelembutan. Saat ini, Suanyuan Ling tiba-tiba berkata, "Ya, Tuan Ye." Ye Guan memandang Suanyuan Ling. Suanyuan Ling ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Ini ulang tahunku setengah bulan lagi." Setiap orang. Kamu Guan. Suanyuan Ling memandang Ye Guan, sungguh kamu harus datang. Wajah Ye Guan ditutupi garis-garis hitam. Di sampingnya, Suzy melirik ke arah Suanyuan Ling, dan tiba-tiba menjadi waspada. Mendengar kata-kata Suanyuan Ling, semua orang di ruangan itu saling memandang dengan kaget, dan baru kemudian mereka menyadari bahwa wanita tertua dari keluarga Suanyuan memiliki sikap yang sangat tidak biasa terhadap pria di depan mereka. Alhasil, semakin banyak orang yang penasaran dengan identitas asli Ye Guan. Di sampingnya, Gu Yunman menatap Ye Guan dalam-dalam. Asal-usul pria di depannya bahkan lebih rumit dari yang dia bayangkan. Pada saat ini, Wang Tian, yang sedang berlutut di tanah, tiba-tiba berkata dengan suara gemetar, "Nona Ling." Suanyuan Ling melirik Wang Tian, alisnya sedikit berkerut, dan saat dia hendak berbicara, seolah dia memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba menatap Ye Guan, "Tuan muda Ye, keluarga Wang dan kamu." Petik 2. Ye melirik Wang Tianye dan cucunya, ada beberapa konflik. Suanyuan Ling mengangguk sedikit dan menoleh ke arah lelaki tua itu. Biarkan keluarga Wang menghilang dari kota Baiyun dalam 1 hari. Setelah mendengar kata-kata Suanyuan Ling, wajah Wang Tian langsung menjadi pucat dan dia terjatuh ke tanah. Di lapangan, setiap orang memiliki ekspresi yang rumit. Satu kalimat bisa menentukan hidup atau mati sebuah keluarga. Ini adalah keluarga Suanyuan. Mereka bahkan tidak perlu melakukannya sendiri. Banyak orang akan membunuh keluarga Wang, terutama karena keluarga Wang sendiri bukanlah keluarga yang serius dan berspesialisasi dalam dunia bawah. Seharusnya tidak terlalu mudah untuk menghilangkan kekuatan semacam ini. Sumu melirik Ye Guan, lalu menatap Wang Tian, melambaikan tangannya, "Turunkan Tuan Wang dan yang lainnya." Tak lama kemudian, 2 pengawal datang dan menurunkan mereka berdua. Sumu memandang Ye Guan dan Suanyuan Ling lagi, dan berkata sambil tersenyum,
kalian berdua, silakan duduk. Matanya terutama tertuju pada Suan Yuanling. Suan Yuanling memandang Ye Guan, Tuan Ye, tolong. Mata Sumu tiba-tiba menyusut, dan saat ini, dia mengerti segalanya. Sekarang saya mengerti mengapa Suan Yuanling menghadap keluarga Su. Itu karena Ye Guan. Sumu menoleh untuk melihat Ye Guan, kaget di dalam hatinya. Bagaimana dia bisa diperlakukan seperti ini oleh wanita tertua dari keluarga Suan Yuan? Ye Guan sedikit mengangguk. Oke. Dia memang lapar juga. Setelah beberapa orang duduk, Ye Guan duduk di sebelah Suan Yuanling, tapi Suzy tentu saja tidak bisa duduk. Setelah makanan disajikan, tidak ada yang menyentuh sumpitnya. Kamu memandang semua orang dan bertanya dengan ragu, "Mengapa kamu tidak makan?" Semua orang memandang Ye Guan tanpa berkata apa-apa. Mereka bercanda. Jika kamu tidak menggerakkan sumpitmu, siapa yang berani? Saat ini, Suan Yuanling berkata, "Ayo makan bersama." Saat dia mengatakan itu, dia mengambil sumpit. Karena dia memakai kerudung, dia tidak nyaman untuk makan, jadi dia hanya mengambil sepotong daging dan menaruhnya di mangkuknya. Ye Guan tidak terlalu peduli dan mulai makan secara langsung. Setelah datang ke Bima Sakti, ia menemukan bahwa masakan yang dimasak di tempat ini tidak hanya enak, tetapi juga memiliki banyak corak, yang jauh lebih enak daripada Guansuan University. Tentu saja, alasan utamanya adalah para praktisi alam semesta Guansuan pada dasarnya tidak perlu makan, jadi tentu saja tidak ada yang mau berusaha untuk memasaknya. Selama seluruh jamuan makan, hanya Ye Guan yang bekerja keras untuk makan. Orang-orang lainnya datang ke sini untuk menjalin koneksi dan membangun hubungan. Banyak orang sering melirik ke arah Ye Guan dan Suan Yuanling ingin mengenal mereka, tetapi mereka tidak berani. Di seberang Ye Guan, wanita bertato di sebelah Gu Wenman juga menatap Ye Guan, dengan ketakutan masih di matanya. Hari itu, dia dibayangi oleh Ye Guan. Di samping Ye Guan, mata Suan Yuanling selalu tertuju padanya. Saya harus mengatakan bahwa Suan Yuanling sangat ingin tahu tentang Ye Guan. Batu Nua. Mengapa salah satu dari 10 artefak terbaik Tiongkok muncul di Ye Guan? Yang paling penting adalah Ye Guan benar-benar bersedia memberikannya. Ini terlalu murah hati. Dia sedikit cemburu. Pada saat ini, setelah Suzy berpidato, kue ulang tahun yang besar itu perlahan-lahan diangkat ke depan mata semua orang. Suzy berjalan menuju kue hidup dan mati. Nyatakan sebuah harapan. Suzy sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba melihat ke arah Ye Guan di kejauhan. Saat dia melihat Ye Guan berkonsentrasi memasak, senyuman menyentuh muncul di wajahnya, lalu dia perlahan menutup matanya dan mulai membuat permintaan. Setelah beberapa saat, Suzy membuka matanya dan meniup semua lilin. Banyak orang bertepuk tangan di lapangan. Suzy ingin bertemu Ye Guan, tapi dihentikan oleh Sumu.
Dia berbisik, "Nak, kamu harus bertemu beberapa orang denganku hari ini." Karena Suan Yuanling, orang-orang yang datang hari ini sangat perhatian kepada keluarga Su dan bahkan ingin menyenangkan mereka. Saat ini, sebagai pewaris keluarga Su, Suzy tentu saja harus menghadapinya. Tentu saja, dia tidak perlu menyenangkan orang lain. Di meja makan, Ye Guan masih berkonsentrasi memasak dan semua orang di meja sedikit malu. Karena Suan Yuanling, mereka tidak berani menggerakkan sumpitnya, jadi mereka hanya bisa melihat Ye Guan makan. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba mengambil lobster, tapi dia merasa khawatir saat melihat lobster di depannya. Cara makan. Dia belum pernah makan ini. Di sampingnya, Suan Yuanling tiba-tiba berkata, "Tuan Ye, apakah Anda belum pernah makan lobster?" Ye Guan mengangguk dan berkata dengan jujur, "Aku sudah makan naganya, tapi belum makan lobsternya." Makan seekor naga. Setelah mendengar kata-kata Ye Guan, semua orang di meja diam-diam menggelengkan kepala. Kulit pemuda ini hampir meledak olehnya. Namun, karena Suan Yuanling, tidak ada yang berani mengungkapnya. Suan Yuanling melirik Ye Guan dan tersenyum tipis. Dia tidak mengindahkan kata-kata Ye Guan dan hanya menganggap Ye Guan lucu. Naga. Itu adalah makhluk legendaris. Saat ini, Suan Yuanling tiba-tiba mengambil lobster dan mulai mengupasnya. Setelah mengupasnya, dia memasukkannya ke dalam mangkuk Ye Guan dan berkata, "Tuan Ye, cobalah." Melihat pemandangan ini, semua orang di meja itu ketakutan. Suan Yuanling mengupas lobsternya sendiri. Brengsek. Bahkan Gu Yunman sangat terkejut saat ini. Jika sebelumnya Suan Yuanling hanya menghormati Ye Guan, maka saat ini, itu bukan lagi rasa hormat tapi tolong. Untuk menyenangkan, Gu Yunman memandang Ye Guan di depannya, dan hatinya dipenuhi dengan emosi. "Tolong izinkan keluarga Suan Yuan. Bagaimana ini bisa terjadi?" Ye Guan juga sedikit terkejut. Dia ragu-ragu lalu berkata, "Nona Ling, aku sedikit malu kamu seperti ini." Suan Yuanling tersenyum dan berkata, "Dibandingkan dengan rahmat yang Guru Ye berikan kepada saya, ini hanyalah hal yang tidak penting." Keterampilan mental dan metode pelatihan ilmu pedang yang diberikan Ye Guan padanya tidak hanya dapat mengubah takdirnya, tetapi juga takdir seluruh keluarga Suan Yuan. Mengupas lobster bukanlah hal yang sepele. Ye Guan tersenyum lalu berkata, "Kita berteman, tidak perlu bersikap sopan." Teman. Di balik tabir, senyuman menyentuh muncul di bibir Suan Yuanling. Ye Guan menggigit daging lobsternya, lembut dan rasanya enak. Ye Guan langsung menyukainya. Melihat ekspresi Ye Guan, Suan Yuanling tersenyum tipis, lalu berinisiatif mengambilkan lobster untuknya dan mengupasnya sendiri. Orang-orang di meja sedang memperhatikan dua orang, yang satu mengupas dan yang lainnya makan. Suan Yuanling tentu saja tidak akan peduli dengan pendapat orang lain.
Dia hanya mengupas lobster. Dengan kemurahan hati Ye Guan terhadapnya, belum lagi 1 lobster, bahkan mengupas 100.000 lobster pun tidak akan berlebihan. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba menghampiri Ye Guan. Saat dia melihat orang itu, Ye Guan tertegun, "Nona Wanyu." Bersambung.